Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan renungan pagi Minggu 28 Februari 2021. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan sudah bangun pagi, diberikan napas dan kehidupan di hari Minggu ini Tuhan. Biarlah langkah hidup kami ketika kami menerima jamahan Tuhan, kami menerima berkat dari Tuhan dalam ibadah minggu ini Tuhan, adalah menjadi kesempatan kami untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan pagi minggu hari ini, nas bacaan kita diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 16, dan saya akan memberi renungan dengan judul Perjanjian Allah dengan Abraham. Kalau saudara-saudara pelan-pelan membaca Kejadian 17 ayat 1 sampai 16, di situ terlihat ada tokoh bernama Abraham, dikenal sebagai bapak orang percaya. Sebutan itu melekat pada Abraham karena perjalanan hidupnya dipenuhi oleh janji Allah. Ia taat memperasakan hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya dipenuhi oleh janji Allah. Dan ia taat, ia takut, dan juga tidak hanyut dalam godaan dan ancaman dunia. Perjanjian Allah dengan Abraham ditandai dengan syarat agar Abraham hidup tidak bercelah. Dalam hidup yang demikian, Allah memenuhi janjinya kepada Abraham. Janji Allah pada Abraham itu bahwa ia akan memiliki keturunan yang banyak, bukan saja dari segi jumlah, tapi lebih dari segi kualitas. Keturunannya akan menjadi raja-raja di berbagai bangsa. Yang menarik dari janji ini adalah perjanjian yang berlangsung pada saat Abraham berusia 99 tahun, dan saat itu istrinya Sarah pada usia yang tak mungkin lagi mampu melahirkan anak. Tetapi 24 tahun setelah janji itu, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan suatu berita dan sebuah tuntutan dari Sarah. Janji Allah untuk menjadi Allahmu adalah panji terbesar dalam Alkitab. Janji itu merupakan janji pertama yang melandasi semua janji lainnya. Ini berarti bahwa kasih karunia, perlindungan, kebaikan diberikan kepada mereka di dalam kasih. Semua orang Kristen mewarisi janji yang sama melalui iman kepada Yesus Kristus. Allah berjanji setiap orang percaya yang hidupnya berkenan dan mendasarkan pada firman Tuhan. Karenanya, sebagaimana Abraham mendapat panggilan dari Allah, begitu juga yang dialami oleh orang-orang percaya, orang-orang Kristen pada saat ini. Janji itu pasti akan dipenuhi, asalkan kita percaya, taat, dan setia kepada Tuhan, yaitu meninggalkan hal yang bersifat sementara, dan orang percaya senantiasa dituntut untuk hidup dengan setia dalam iman kepada Kristus. Kita bisa membayangkan bagaimana Abraham mempertimbangkan janji-janji tersebut selama perjalanannya. Karena iman, Abraham taat. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang dituju. Ibrani 11 ayat 8. Sebagaimana janji Allah diberikan juga waktu pertama kali, demikian juga yang kita alami pada saat ini. Janji Allah, walaupun kita tidak tahu dengan pasti seperti apa kerajaan Allah itu, tapi dengan iman kepada firman Allah akan membuat kita berhasrat untuk mematuhinya. Dalam mencapai kehidupan indah dengan Kristus, kita mungkin menghadapi hal-hal yang menyedihkan. Kita diperhadapkan dengan tantangan, ancaman, derita, cemooh, ejekan oleh dunia. Tetapi hal itu memang merupakan konsekuensi dari menerima dan melaksanakan janji Allah.
Satu-satunya yang tersedia adalah motivasi dalam menempuh perjalanan sampai terpenuhinya janji tersebut adalah dengan kesetiaan. Kita harus mengingat dan merenungkan setiap hari untuk mengetahui maksud yang sebenarnya dari janji Allah itu. Dengan memperhatikan iman yang sama dan melakukannya, maka kita akan mendapatkan kehormatan seperti yang diterima Abraham, yaitu kehidupan abadi dalam kerajaannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, sejenak merenungkan sapaan firman-Mu di hari Minggu 28 Februari ini Tuhan. Biarlah kami menerima jamahan Tuhan dan membagikan berkat firman-Mu Tuhan kepada orang di sekitar kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.